Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kali ini sesi yang menarik karena kalian sudah menonton video sebelumnya atau mendengarkan sesi sebelumnya, dan ada banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan tren penelitian pendidikan yang dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya akan mengambil secara acak dari beberapa pertanyaan kalian yang menurut saya menarik. Nah, akan saya bahas melalui video ini. Nah, oke, coba kita lihat ada 60 lebih pertanyaan ya. Ini karena memang kalian diminta untuk menuliskan apa pertanyaan atau apa hal yang menarik terkait dengan penelitian pendidikan IPA. Saya akan coba pilih yang pertama dari siapa ya? Oh, ini Isna. Isna di sini ditanyakan adalah, dalam pendidikan sains atau IPA pasti tidak terlepas dari sebuah penelitian ilmiah jika pada saat praktikum siswa tidak disediakan atau tidak adanya buku modul, melainkan mencari bahan ajar sendiri lewat YouTube. Apakah efektif dengan melihat contoh praktek di YouTube siswa akan paham mengenai pembelajaran IPA? Oke, pertanyaannya yang ini bagus sekali ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu adalah bahwa IPA adalah kegiatan atau mempelajari IPA itu harus berbasis aktivitas minds on dan hands on. Di mana minds on ya, atau menggunakan aktivitas berpikir, kalian bisa mengerjakannya dengan mengerjakan soal, kemudian kalian bisa mengerjakannya juga dengan cara membaca buku, kemudian menghafal dan lain sebagainya, itu aktivitas hands on. Sedangkan kegiatan praktik itu adalah kegiatan yang sifatnya hands on. Jadi kalau misalkan ini yang ditanyakan adalah apakah efektif dengan melihat contoh praktik di YouTube, saya rasa dua aktivitas itu belum terpenuhi. Aktivitas hands on-nya itu belum terpenuhi kecuali misalkan ini peserta didiknya yang Isna tanyakan ini adalah tidak hanya melihat tetapi mengerjakan atau meniru atau mereplikasi hal-hal yang ada di YouTube itu. Nah, jadi ini sebagai pijakan kalian nanti ketika mengambil kegiatan atau merancang aktivitas pembelajaran untuk penelitian sih. Jadi kalian juga harus mengingat bahwa aktivitas hands on, aktivitas hands on itu keduanya harus ada dalam aktivitas pembelajaran IPA. Jadi tidak hanya sekedar berpikir atau mengerjakan soal saja, tetapi di situ ada bagaimana kalian mencoba untuk mengkonstruksi pengetahuan atau memahamkan melalui aktivitas. Nah, gitu. Kemudian kita coba lihat lagi, ada pertanyaan juga dari siapa ya? Kita coba cari nih, dari Putri Malihah Diana. Dalam kondisi sekarang ini di mana tidak memungkinkan kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung untuk melakukan praktikum, bagaimana seorang guru dapat memberikan pengertian tentang hakikat sains yang sebenarnya, bukan hanya dengan memberikan materi. Oh iya, untuk Putri, yang saya sampaikan di materi sebelumnya itu kan bahwa hakikat sains adalah sebagai sebuah produk, sikap, dan tata nilai ya, produk, proses, dan sikap tata nilai. Maka aktivitas praktikum atau aktivitas yang menghasilkan produk atau berproses untuk menghasilkan produk itu hal yang penting. Nah, untuk sekarang ini bagaimana melakukannya untuk seorang guru? Jadi yang kamu tanyakan kan maksudnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru ketika kondisi pandemi seperti ini. Maka seharusnya kita juga dapat merancang aktivitas-aktivitas yang mungkin dikerjakan oleh siswa ketika mereka ada di rumah. Nah, jadi ketika mereka di rumah, mereka bisa melaksanakan kegiatan praktikum atau percobaan, yang mana percobaan itu tidak hanya sekedar membuat, tetapi di situ ada proses yang harus mereka pahami berkaitan dengan sains. Ya mau tidak mau ya, karena konsep sainsnya itu tidak hanya sekedar membaca saja. Tidak bisa IPA itu dipelajari dengan membaca. Mereka harus ada aktivitas mengamati, kemudian dari yang diamati itu coba dipikir secara logika sebenarnya apa yang terjadi,
secara apa ya, yang dilihat tadi itu sebenarnya fenomena itu secara konsep keipaan itu apa. Nah, gitu. Berbeda juga dengan ketika kalian hanya melihat fenomena kemudian tidak memikirkan konsep IPA, itu juga belum belajar IPA. Oke, kita coba cari lagi, ada dari siapa ini ya? Oh ini, Feriana Dinhak. Pendidikan sains mengedepankan produk, proses, nilai. Dalam pendidikan sains dituntut adanya praktek. Pada masa pandemi ini, bagaimana cara agar peserta didik bisa praktek dan memperoleh nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, yang menarik dari sini adalah kita membahas terkait dengan yang namanya nilai. Nah, kalau kalian nantinya melakukan kegiatan penelitian dan orientasinya adalah hanya sekedar mengejar sebuah skor atau hasil belajar yang itu notabene-nya adalah nilai yang akan dituliskan di rapat, maka perlu dipahami lagi bahwa sebenarnya untuk saat ini yang paling penting adalah keterampilan atau skill ya. Keterampilan abad ke-21 itu mulai dari ada collaboration skill, kemudian ada communication skill, kemudian critical thinking, kemudian ada creative thinking skill. Nah, di keterampilan untuk berkreasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi itu adalah hal-hal yang penting. Nah, di mana di dalam keterampilan itu ternyata juga jelas ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencakup di dalamnya. Nah, yang perlu kalian pahami, yang dimaksudkan di sini adalah proses ketika melaksanakan kegiatan praktikum itu dapat menemukan skill-skill tadi. Ketika skill-skill terbentuk, jelas di situ ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang ditanyakan tadi adalah pada saat kondisi pandemi, saya rasa tadi sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya ya. Kita coba cari yang lain. Dari siapa nih ya? Ada dari coba nih Hastuti. Semoga bisa dijawab ya. Jadi ini ikhtiar saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga masih nyambung didasarkan teori-teori yang saya peroleh. Nah, nih dalam proses pembelajaran sains tentunya ada beberapa orang yang bermasalah mengenai aspek afektifnya, yaitu tidak memiliki minat dalam pelajaran sehingga sulit untuk mencapai keberhasilan. Bagaimana cara agar orang tersebut memiliki minat dalam pelajaran tersebut sehingga proses terbentuknya manusia yang berbudi pekerti yang luhur dapat tercapai? Oke, dari Hastuti di sini sudah sudah memahami bahwa hanya sains tadi ya selaras dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk menghasilkan atau menciptakan pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nah, sekarang tinggal nih, karena tunggangan kita atau tunggangan kalian ketika nanti menjadi guru itu adalah sains, maka kalian harus bisa membuat sains itu lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan kepada siswa. Nah, caranya adalah sebenarnya memahami secara psikologis siswa kalian itu pada tahapan apa gitu. Akan sangat berbeda ketika siswa pada level atau pada usia yang ada di level sekolah dasar, kemudian di level SMP, kemudian di level SMA, itu secara psikologis berbeda. Maka sebelum mempelajari materi metodologi penelitian ini, kalian juga harus atau mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan, di mana di situ diajarkan bagaimana cara berpikir anak usia SD, cara anak usia SMP itu bagaimana, apakah dari konkret ke abstrak ke konkret. Nah, kalian juga harus mempelajari itu dulu. Nah, dari situ kalian bisa mempelajari peserta didik kalian, atau nantinya penelitian kalian mau diarahkan, misalkan ini penelitian tindakan akan diarahkan pada level jenjang usia berapa, kalian bisa memahami itu. Nah, dari situ kalian juga harus bisa memahami bahwa secara gaya belajar itu manusia atau peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada auditory, ada kinestetik, ada visual. Nah, masing-masing gaya belajar itu punya caranya masing-masing. Maka sebagai seorang guru atau nantinya kalian ketika menjadi guru, kalian harus mengingat bahwa kalian harus bisa memfasilitasi nanti siswa yang auditory itu seperti apa, siswa yang visual itu seperti apa, siswa yang kinestetik itu seperti apa. Nah, di sini
Saya tidak akan memamparkan detailnya seperti apa, itu nanti silahkan tugas kalian untuk mencari informasi detail berkaitan dengan masing-masing mode gaya belajar tersebut. Nah, yang penting itu. Nah, kemudian menemukan minatnya bagaimana? Di sini yang menarik adalah karena ini mata kuliah metode penelitian, kalian sudah tahu bahwa salah satu permasalahan dari pendidikan sains bisa jadi karena minat. Nah, tapi perlu kalian juga pahami bahwa hasil dari scoring dari PISA itu bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan siswa yang enjoy terhadap pembelajaran sains dan matnya. Nah, mungkin bisa jadi beberapa case di sekolah-sekolah tertentu bahwasanya sains itu memang sesuatu yang kurang diminati. Nah, itu bisa jadi kenapa? Karena memang dia hanya dijejali atau diberikan bacaan saja gitu, tidak ada aktivitas-aktivitas yang diberikan kepada siswa, misalkan praktikum dan lain sebagainya, atau aktivitas untuk berkreasi dengan mereka bisa melakukan aktivitas tangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi. Nah, maka perlu identifikasi. Kalau kita bicara terkait minat, kita harus identifikasi bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi personal dari yang kalian tuju tadi, subjeknya siapa, siswa dan lain sebagainya. Tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong. Nah, kalau dari pengalaman saja ya, kalau misalkan untuk kegiatan IPA, saya rasa akan sangat menyenangkan ketika kalian men-setting kegiatan pembelajaran itu dengan aktivitas praktikum. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tetapi kalian memberikan aktivitas praktikum. Nah, itu menurut saya akan sangat menarik. Nah, hanya saja apakah praktikum yang kalian desain itu menyenangkan? Nah, maka kalian sebelumnya sudah ada mata kuliah yang mensupport untuk kegiatan praktikum, bagaimana cara menghadirkan praktikum yang menyenangkan. Nah, YouTube dan lain sebagainya, kalian bisa cari referensi di sana. Nah, kita coba satu lagi ya, pertanyaan dari ini ada Iska Dwining Tias. Jika seorang guru hanya menjelaskan materi-materi sains tanpa melakukan praktikum sama sekali dikarenakan sekolah tersebut belum memadai untuk melakukan praktikum, apakah hal tersebut akan menghambat pemahaman peserta didiknya? Ada 2 poin penting yang menurut saya perlu dicatat. Yang pertama adalah fasilitas. Ya, perlu kalian pahami bahwa IPA awalnya juga dipelajarinya apakah langsung dengan laboratorium yang canggih, apakah IPA itu awalnya memang benar-benar membutuhkan bahan-bahan yang mahal, ataukah ilmu itu dipelajari dari alam. Nah, maka seharusnya kalian harus bisa berkreasi ketika menjadi guru, ilmu pengetahuan alam. Jadi bagaimana alam itu menyajikan sumber belajar. Jadi bagaimana kalian mencari sesuatu yang sangat mudah ditemukan di alam untuk kegiatan atau aktivitas praktikum. Pertama itu. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan pemahaman. Nah, yang perlu dipahami di sini, karena memang di sini IPA, jadi konsep awalnya tidak hanya menceritakan IPA, tapi di sini adalah ketika mengajar itu adalah bagaimana mengkonstruksi pengetahuan didasarkan pada pengalaman siswa, sehingga teori-teori atau konsep-konsep dari IPA itu dipahami. Jadi praktikum itu difungsikan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang perlu dipahami, bukan hanya melengkapi pengetahuan yang diperoleh dari teorinya dia. Jadi misalkan berbicara terkait dengan filtrasi atau penyaringan, anak tidak hanya sekedar diberikan informasi bahwa penyaringan itu adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel, tetapi anak juga diberi kesempatan sebelum mengetahui hal tersebut mungkin ada melakukan percobaan dengan berbagai macam ukuran jenis kertas saring atau menggunakan berbagai macam jenis saringan, kemudian menggunakan berbagai macam pengotor dalam suatu larutan. Nah, kemudian dilakukan penyaringan. Di situ dia mengamati perbedaan kualitas kekeruhan atau perbedaan kualitas dari hasil saringannya. Atau mungkin lebih canggih lagi, mungkin kalau sekolahnya bagus ada pengukuran dari TDS-nya, total dissolved solid atau
padatan yang terlarut di dalam suatu larutan itu berapa banyak, itu ada alat khususnya. Nah, seperti itu. Dari situ terkonstruksilah pengetahuannya. Nah, sebenarnya yang diharapkan adalah untuk hands-on activity atau kegiatan praktek itu adalah mengkonstruksi pengetahuan, tidak hanya sekedar membuktikan teorinya, tetapi memberikan pengalaman langsungnya terhadap siswa atau peserta didik. Nah, itu ya, jadi sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah terjawab, menarik, sangat menarik ya. Jadi di sini tugas sebelumnya itu sudah saya paparkan untuk memberikan pertanyaan. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah langkah awal kalian untuk menulis ya isu atau kondisi atau hal yang mungkin bisa kalian angkat untuk penelitian. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini sudah mengarah pada konsep yang bisa jadi akan kalian angkat di penelitian. Oleh karena itu ke depan untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan mencoba membedah beberapa jenis jurnal. Dari jurnal itu coba kita identifikasi permasalahan, kemudian kita identifikasi bagaimana si peneliti itu memecahkan permasalahan tersebut. Nah, dari situ saya harap di pertemuan selanjutnya atau di sesi selanjutnya kalian sudah siap dengan jurnal yang kalian baca, dan kalian juga sudah harus membaca berkaitan dengan variabel, kemudian metode penelitian. Istilahnya kalian sudah punya bekal membaca, intinya gitu ya. Jadi kalian harus sudah membaca buku metode penelitian. Nah, sembari saya juga nanti memberikan materi yang saya upload melalui laman YouTube ini. Nah, itu dari saya untuk sesi video kali ini, tidak usah lama-lama gitu. Jadi kesimpulan dari tadi beberapa pertanyaan saya baca, kalian sudah punya modal untuk mencari permasalahan yang bisa jadi dasar untuk kegiatan penulisan proposal pada perkuliahan metode penelitian ini. Nah, itu dari saya. Ketemu lagi di sesi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.